Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata kepada mereka, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengenal Yesus. Saudara-saudari, Injil hari ini menceritakan bahwa pada suatu saat Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini menurut kata orang banyak?" Murid-muridnya menjawab, mereka mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa engkau adalah seorang dari nabi-nabi dahulu kala. Lalu Yesus bertanya lagi, "Dan menurut kamu sendiri, siapakah aku ini?" Waktu itu Petrus atas nama teman-temannya menjawab, "Engkau adalah Putra Allah yang hidup." Putra Allah yang hidup bukan Putra Allah yang mati, yang tidak berarti, tidak bermakna, tidak punya relevansi bagi diri dan hidup Petrus dan teman-temannya. Putra Allah itu sungguh-sungguh hidup dalam diri Petrus dan para murid yang lain. Pertanyaannya yang sama ditujukan kepada kita di zaman sekarang ini. Yesus juga bertanya kepada kita, "Siapakah aku ini menurut kata orang dan menurut kamu sendiri?" Ini tentunya pertanyaan sulit kalau kita menjawabnya dengan jujur. Apa artinya Yesus dalam hidup kita? Apakah Yesus punya arti dan tempat di dalam hidup kita? Menerima Yesus dalam hidup kita mempunyai konsekuensi bahwa kita harus berubah menjadi seperti Dia. Jalan dan pola hidupnya harus menjadi jalan dan pola hidup kita juga. Berkenalan dengan Yesus berarti berkenalan dengan perubahan. Pertama-tama, perubahan dalam diri, lalu perubahan dalam hati, yang kemudian mewujud di dalam perubahan sejarah hidup kita. Petrus mengalami itu. Maria Magdalena juga mengalami itu. Bahkan Santo Agustinus juga mengalami hal yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah mengenal Yesus, Petrus mulai berubah. Mula-mula hanya berubah namanya dari Simon menjadi Petrus. Sejak saat itu perlahan-lahan
tumbuh perubahan demi perubahan di dalam dirinya. Perubahan karena sikap imannya kepada Yesus. Memang tidak mulus. Petrus mengalami up and down berulang kali, tetapi ia terus maju dan akhirnya ia berubah. Demikian akhir perjalanan hidup yang panjang dari seorang pengikut Kristus yang jatuh bangun, berusaha untuk hidup menurut pola hidup dari gurunya sendiri. Ia merubah dirinya dari waktu ke waktu untuk semakin mirip atau serupa dengan gurunya. Semoga kita pun demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas di hari ini. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.